Aku liwat stadion. Enak ini. Bis rame nih pos. Oh iya. Aku kuwi yo liwat kono. Siap. Wong ngopi sak akeh banget ngono kuwi. Marai aku pengen tuku pit aku. Bang, Lah sampean nang bibit po. Ora duwe yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo lho Bapak, kali disamben iki. Pun nggih. Langsung kula mimiti mawon nggih. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah ma'bad. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana kita dikumpulkan di Cakruk tercinta ini. Bapak-bapak dan saudara-saudaraku sekalian, alhamdulillah kita telah diberi sehat sama Allah Subhanahu wa taala. Kita harus mempertahankan ini. Nah, saya punya gagasan yang sangat cemerlang sekali Bapak-bapak dan saudara-saudaraku sekalian. Nah, kita harus menjaga kesehatan kita ini. Kita harus rajin berolahraga. Salah satunya adalah bersepeda alias pit-pitan. Kenapa saya memilih bersepeda atau pit-pitan? Karena bersepeda itu kita bisa menyehatkan badan, pikirannya fresh. Orang ming olahraga kok ming neng rumah, sing disawang ming kuwakui, bosen. Tapi nek kita olahraga dengan pit-pitan, kita jadi fresh pikirannya. Lek, yang randi sepeda piye? Iya iku gagasan ra cemelang blas. Esone kan mung wong duwe sepeda tok. Iya ora cemerlang belas kuwi. Aku ya ora duwe sepeda. Iya, betul. Ora Kang, ora Kang. Tenang. Gagasanku ini mesti cemerlang. Tur mesti inovatif. Wis to. Bapak semuanya tenang. Rungokno to engko, rungokno. Piye? Terus piye? Solusi. Inovatif ki apa maksudnya? Saya akan mengadakan arisan sepeda. Arisan kepiye? Gini, ilustrasinya begini. Kita mengumpulkan 10 orang peserta. Setiap peserta itu membayar Rp200.000. Nanti setiap minggu kita undi dan langsung mendapatkan sepeda senilai Rp2 juta. Tuh. Nah, otomatis nanti 10 minggu ke depan semuanya akan mendapatkan sepeda. Itu adil, gampang, orang memberatkan. Wis tak kira do gelem. Nek bapak kabeh mesti kudune do gelem. Mergane opo? Saiki yo butuh do sehat. Saiki yo do langsung pit-pitan. Ayo do semangat. Ana arisan iki kudu do semangat. Piye? Cocok ra? Bapak-bapak semuanya iki. Setuju apa? Sik Kang. Aku wis tau krungu. Yen arisan barang karo arisan duit ki beda. Yen arisan duit hukume isih oleh. Tapi nek arisan barang koyone ra oleh, Kang. Tenane Patri. Weh. Nek sak ngerti kula ngoten niku, Mas. Ya ora. Arisan apa wae iki oleh. Arisan sepeda iki modifikasi saka arisan duit. Arisan duit ya oleh, arisan sepeda ya oleh. Lah wong iki cetha dienggo program kesehatan masyarakat kok muni ora oleh iki terus kepiye? Iya apa, Kang? Ayo tenane. Iki gagasan sing cemerlang. Hukum dhewe. Kok senare do maido to? Kang, Ustaz. Ora apa-apa. Ustaze malah kon melu sisan. Oh, malah pesertane tambah to, malah ben gayeng. Wong sak ngertiku ki ustaze ora ndek sepeda kok. Ben melu arisan sisan. Kuwi lho Bang, Ustaz ning gurimu. Alah iya apa? Angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Niki ceritane pripun, Pak? Gini, Ustaz. Saya ini sengaja mengumpulkan Bapak yang ada di sini. Nggih. Saya punya gagasan yang sangat cemerlang sekali, Ustaz. Masya Allah. Saya itu punya gagasan arisan sepeda, Ustaz.
Nah, itu ilustrasinya begini, Tat. Kita mengumpulkan 10 orang peserta. Nanti setiap minggu itu membayar iuran Rp200.000. Nah, nanti setelah terkumpul itu kita undi, kita belikan sepeda. Nah, nanti setelah 10 minggu ke depan semuanya kan mau dapat sepeda. Lah kok pada nggak setuju? Nah yo lucu toh, Tat. Itu kok dijak sehat loh, Tat. Mau biar punya sepeda, biar bisa olahraga gitu loh. Kok malah nggak mau? Nggak boleh Tat. Wah, boleh ya, Tat yo. Ini arisan loh. Masa kok nggak boleh? Ini membantu gimana? loh, ini loh. Pada nggak setuju? Boleh kan Tat? Boleh, itu boleh, nggak apa-apa loh. Diajak sehat kok doang elmen to rumah saku Oke, saya jelaskan dulu. Jadi begini, arisan itu ada dua. Pertama, arisan uang, pasok duit, nompo duit. Untuk jenis pertama ini, ulama beda pendapat. Wonten ulama yang membolehkan, ada juga ulama yang tidak membolehkan. Menurut ulama yang tidak membolehkan, mereka itu beralasan arisan uang itu hakikatnya adalah dua akad dalam satu akad. Karena sebenarnya yang terjadi gini, kue ngutangi konco-konco, engkau kue tak kei utang. Dan arisan kan seperti itu ya. Misalnya saya ikut, saya ngasih misalnya 100.000, ini berarti saya memberi utang. Kemudian nanti ketika diundi, saya dapat utangan. Berarti di situ ada dua akad. Nek kue arep entuk utang, kudu ngutangi. Sehingga syarat utang harus ngutangi dulu. Nah ini alasan kenapa arisan itu dilarang, meskipun bentuknya uang. Namun ada pendapat yang mengatakan arisan uang boleh. Pendapat yang kedua ini pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama. Kenapa boleh? Karena hakikatnya di situ ta'awun, tolong menolong. Ada orang yang butuh duit, kemudian iuran bareng-bareng sekian orang sebagai anggotanya. Lalu setelah itu diserahkan kepada salah satu anggota sesuai dengan kesepakatan. Boh dengan cara urutan, bisa juga dengan cara diundi. Dan insya Allah pendapat yang kedua ini yang lebih kuat. Dan ini pendapat Imam Ibnu Utsaimin, pendapatnya Syekh bin Baz, pendapatnya jumhur ulama kontemporer. Ini untuk arisan uang. Kemudian untuk arisan barang pripun? Nah, untuk arisan barang seperti yang jenengan ceritakan tadi. Boleh ya tadi? Nanti dulu. Itu kan gantian beli sepeda. Terus yang masuk sepeda sinten? Saya, Tat. Saya kan sebagai penyelenggara, nggak apa-apa itu. Gimana, Tat? Tertarik nggak, Tat? Kita lihat Ustadz juga belum punya sepeda lipat nih, Tat, ini, Tat. Kalau Ustadz ini cocok pakai sepeda lipat ini, Tat. Saya diajak terlibat. Oh iya, Tat. Pasokannya berapa? Cuman 200.000 loh, Tat, setiap minggu. Nggak mahal itu. Tidak memberatkan. Baik. Gimana? Sekarang saya jelaskan. Kalau jenengan sebagai pemasok sepedanya, kan berarti posisi jenengan sebagai penjual, toh nggih? Ya. Makanya tadi teman-teman bilang bati ngambil untung. Mau bati yang nggih boten napa-napa, nek akate bener. Sekarang coba kita lihat. Kalau saya ikut bersama kawan-kawan yang lain jumlahnya 10 orang. Jenengan sebagai penyelenggara. Andaikan saya yang dapat pertama, berarti saya bayar 200.000. Ya. Lalu saya dapat sepeda. Ini akadnya apa? Jual beli kredit, Tat. Jual beli kredit boleh nggak? Boleh lah. Boleh ya Bapak-bapak? Loh, boleh toh. Kandhane dong ya boleh kok. Tapi tunggu dulu, tak jelaskan dulu. Jadi itu untuk orang yang pertama. Dia masuk pertama 200.000, langsung dapat sepeda. Ini jual beli kredit. Coba kita lihat sekarang orang kedua. Orang kedua, dia ngasih duit 200.000. Terus dia dapat apa? Ya belum dapat apa-apa kan? Orang ketiga juga sama, dia ngasih duit 200.000, nggak dapat apa-apa. Bulan yang kedua, orang kedua bayar 200.000 lagi, baru dapat sepeda. Orang ketiga bayar 200.000, nggak dapat apa-apa. Yang terjadi pada orang kedua, ketiga, keempat, sampai yang terakhir, jadinya jual beli utang dengan utang.
Kenapa? Duite ora tunai, barangnya durung ono. Jenengan kan tidak nyetok 10 sepeda. Iya. Cuman satu-satu toh nggih. Duite ono ditukokno sepeda, duite ono ditukokno sepeda. Nah, yang terjadi untuk orang kedua, ketiga dan keempat setelah dan seterusnya sampai orang yang ke-10 nggih. Iya. Itu jual beli utang dengan utang. Karena membayar tidak tunai, barang belum dimiliki oleh penjual. Dan pengertian jual beli utang dengan utang itu terjadi akad jual beli sesuai dengan kesepakatan antara jenengan sebagai pemasok dan para anggota arisan untuk melakukan akad jual beli, makanya mereka bayar, di mana penjualnya sebagai pemasok durung duwe barang, sementara pembelinya para anggota tidak membayar secara tunai. Ketika itu dilakukan namanya bai'ul kali' bil kali'. Nah, sing jenenge jual beli kali' bil kali' itu terlarang dengan sepakat ulama. Nah, terus supaya solusinya itu biar mendapatkan sepeda gimana, teman-teman ini, Dad? Nggih. Jadi intinya nek durung duwe aja maksa. Sehingga cara sehat kan tidak harus sepedaan. Bisa nggak olahraga tanpa fasilitas sepeda? Mbah lari-lari atau senam. Saged nggih? Ini baru musim ya, Dad, ini, Nah, Dad. tapi kalau misalnya ingin mengikuti tren, biar punya sepeda, apalagi yang Sally, caranya bagaimana? Caranya bukan arisan barang, tapi arisan uang. Nah, karena arisan uang kan tadi boleh menurut jumhur ulama. Jadi sing masuk 200 tadi dikumpulkan, terus diserahkan kepada salah satu anggota yang berhak. Bisa berdasarkan urutan atau berdasarkan undian. Ngerti nggih? Nah, kalau seperti itu, uang sudah diserahkan kepada penerima, selanjutnya mau dia pakai untuk beli sepeda monggo, dinggo tuku wedhus nggih silahkan, nggo kekahan ya monggo, sesuai kebutuhannya. Gitu ya, Dad ya. Lah kalau diundi itu kan judi toh, Tat? Jadi tidak semua undian itu judi. Memang salah satu di antara bentuk judi adalah dengan cara undian. Tapi tidak semua undian itu dihukumi judi. Ada banyak undian yang diperbolehkan. Bahkan beberapa nabi diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran, mereka melakukan undian. Contohnya seperti Nabi Yunus. Nabi Yunus itu naik perahu, kemudian karena penumpangnya kebanyakan, akhirnya perahu itu mau tenggelam. Terus diputuskan harus ada salah satu yang nyemplung ke laut. Cara untuk menentukannya gimana? Mereka melakukan undian. Ini Allah ceritakan dalam Al-Quran, wa inna yunusala minal mursalin idh abaqa ilal fulkil mashhun fasahama fakana minal mudhadin. Yunus itu termasuk Rasul. Idh abaqa ilal fulkil mashhun, ingatlah ketika Yunus itu naik perahu yang penuh dengan penumpang. Fasahama fakana minal mudhadin, lalu beliau melakukan undian, ternyata beliau kalah. Makanya Yunus yang nyemplung. Allah juga cerita tentang Zakaria. Nabi Zakaria itu pernah undian untuk menentukan siapa yang harus merawat, siapa yang berhak merawat Maryam. Wa ma kunta ladaihim id yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu Maryam. Engkau wahai Muhammad tidak berada di tengah mereka ketika mereka melemparkan pulpen-pulpen, pena-pena mereka untuk menentukan siapa yang akan merawat Maryam. Nabi Muhammad SAW ngoten. Beliau pernah mengundi di antara istrinya untuk menentukan siapa yang akan diajak safar. Sehingga undian-undian ini diperbolehkan. Dan ulama ngasih kaidah seperti ini. Undian itu boleh selama di sana tidak ada unsur antara rugi dan untung. Kalau yang ada adalah antara untung dan tidak rugi, itu boleh. Tapi kalau adanya antara untung dan rugi, ini judi. Kalau tadi ketika uang sudah dikumpulkan, berarti kan semua anggota berhak. Untuk menentukan siapa yang lebih berhak, dilakukanlah undian. Nah, itu kaidahnya berbunyi tusta'malul qur'ah inda tazahumil hukuk. Digunakan undian ketika ada banyak pihak yang punya kesempatan yang sama. Karena
10 orang ketika uang terkumpul 10 orang ini semuanya berhak. Kalau dikasihkan ke salah satu menurut apa misalnya usianya, sing tua dhisik, nah, anggo sing nom meri. Kalau dikasihkan menurut apa misalnya jabatannya, anggo sing gak duwe jabatan meri. Nah, maka cara untuk menentukan yang paling adil adalah dengan undian. Nah, undian kayak gini tidak termasuk judi. Berarti arisan sepeda ini tidak boleh, Tat? Nggih, boten pareng. Aduh, luput meneh, Cah.